Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Tapi sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian dari tim mana aja? Leosis, Helsis, atau Krisis? Tolong jawab di kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Pak Diki merasa kalau sekarang dirinya berada di atas angin nih guys. Pak Diki merekrut karyawan Renas Group agar pindah semua ke perusahaannya yang baru. Pak Diki berpikir kalau semua karyawan Renas Group pindah ke perusahaannya, perusahaan Renas Group akan bangkrut. Tapi sepertinya lawan Pak Diki bukanlah Johnny ya guys. Lawan Pak Diki adalah Chris yang otaknya dibilang sangat cemerlang. Johnny yang mengetahui ada sabotase karyawan dari Renas Group kebingungan dan merasa dia akan bangkrut. Tapi tidak bagi Chris. Chris malah berkata kepada Johnny, biar saja mereka berhenti, ini akan menguntungkan perusahaan karena kita tidak perlu bayar pesangon dan kita rekrut karyawan baru. Nah guys, kalau sudah begini, apakah Pak Diki sanggup menyaingi Renas Group? Jangan-jangan Pak Diki nantinya malah bangkrut karena harus gaji karyawan dengan bayaran yang cukup mahal. Bahkan 3 kali lipat dari perusahaan Renas Group di mana tempat karyawan itu bekerja. Sementara itu Chris mengatakan kepada Johnny agar memujuk Siska bekerja di kantor Chris. Karena saat ini Yayasan Tante Marissa tempat Siska mengajar sudah bangkrut. Dan ternyata Chris dan Johnny telah berhasil menjatuhkan Tante Marissa dengan menyetop semua bantuan ke Yayasan Tante Marissa. Dan Johnny yang merasa Chris sudah banyak jasa lalu menelpon Siska untuk menawarkan pekerjaan yang pada awalnya Siska menolak. Tapi Johnny mengatakan kepada Siska kalau sekarang Siska sedang tidak punya pekerjaan dan Siska butuh biaya pengobatan dirinya serta biaya bayi yang Siska kandung saat ini. Dan kesempatan ini Johnny bilang kepada Siska tidak akan pernah datang 2 kali. Akhirnya Siska yang merasa memang butuh uang menerima tawaran dari kakaknya Johnny. Dan di scene lain Tante Marissa yang kini yayasannya sudah bangkrut meminta tolong kepada Tiara agar mencari orang yang mau membeli yayasannya. Dan Tiara mencarinya di internet sehingga Tiara mendapatkan calon pembeli yayasan Tante Marissa. Yang mengetahui hal ini Tante Marissa sangat senang nih guys. Tante Marissa berterima kasih banyak kepada Tiara dan mengatakan kepada Tiara kalau kamu itu orang baik dan semoga saja tidak lama lagi Leo akan menikahimu, kata Tante Marissa kepada Tiara. Saya sudah muak dengan Siska karena gara-gara Siska hidup saya jadi sial. Dan Tante Marissa akhirnya menemui calon pembeli yayasannya. Dan ternyata setelah bertemu dengan calon pembeli itu adalah Johnny. Tante Marissa sangat terkejut yang pada awalnya Tante Marissa akan menjual yayasannya dan membatalkannya karena yang akan membeli adalah Johnny.
Tapi karena butuh uang, Tante Marisa akhirnya meminta uang 1 miliar kepada Johnny sebagai jaminan kalau ini bisa dibatalkan. Tapi di sini Tante Marisa sangat bodoh ya guys. Dia menyerahkan sertifikat yayasan kepada Johnny. Tante Marisa tidak tahu kalau ini adalah siasat Johnny untuk mengambil yayasan Tante Marisa. Dengan hanya bayaran 1 miliar saja, Tante Marisa ini sangat lugu soal ini ya guys. Dia tidak tahu kalau Johnny sudah menembaknya. Padahal Johnny ini sedang balas dendam kepada Tante Marisa yang telah menyakiti Siska adiknya. Karena seperti yang kita ketahui, Johnny ini sangat menyayangi Siska. Sementara itu Reta si ratu penghayal membayangkan kalau suatu saat nanti Chris bisa menjadi miliknya dan akan menjadi suaminya. Reta pun memikirkan kalau sebentar lagi dia akan menjadi orang yang sangat kaya. Dan Chris yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba saja ban mobilnya kempes sehingga dia harus terlambat masuk kerja. Chris akhirnya menelpon karyawan perusahaan meminta diantarkan mobil serta pesan kalau ada karyawan yang melamar bekerja yang bernama Siska, tolong dilayani dengan baik dan berikan jabatan bagus di perusahaan, yaitu sebagai sekretaris CEO. Dan ketika Siska datang ke perusahaan, Siska pun disambut baik oleh karyawan perusahaannya Chris. Karyawan itu menyuruh Siska agar menunggu di ruang tunggu. Siska yang berjalan ke ruang tunggu pun bertemu dengan si Reta yang jahat ini. Reta merasa terkejut dan sama seperti Siska, mereka sama-sama terkejut bertemu di ruangan Chris. Reta mengusir Chris, namun sebelum Siska sempat pergi, karyawan itu menyusul Siska dan menawarkan untuk masuk ke ruangannya. Reta pun merasa tercengang melihat Siska yang diperlakukan sangat baik oleh karyawan perusahaannya Chris. Sesampainya di ruangannya karyawan Chris, Siska diberikan jabatan yang sangat bagus, yaitu sebagai sekretaris CEO. Siska pun sangat senang, tapi Siska tidak tahu kalau ini adalah perusahaannya Chris yang kemungkinan akan terjadi selanjutnya. Setelah mengetahui yang merekrutnya adalah Chris, Siska akan mengundurkan diri dari perusahaannya Chris karena Siska tidak mau bekerja di tempat Chris. Tapi ini hanyalah prediksi Mimin semata yang belum tentu kejelasannya. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari Mimin. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.